Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, sudahlah, masa muda ini bersenang-senang saja dulu, menikmati masa muda saja dulu. Seringkali kita mendengar itu semua, teman-teman sekalian. Teman-teman, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya kau banyak beramal soleh. Mengapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal mengapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Ada sebuah ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i kurang lebih seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar teman-teman, kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal soleh, amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal soleh, amal-amal baik, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahumullah, sahabat-sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai,
maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Mengapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian? Menyia-nyiakan waktu lebih parah dari kematian. Mengapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi, untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang kau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Apakah engkau berpikir? Apakah engkau yakin hidupmu berumur panjang? Wallahu alam, sahabat-sahabat semua. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan, harta, bagaimana engkau peroleh dan bagaimana engkau menginfakkan, dan tubuhmu di manakah usangnya. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di usia senja, beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita. Baik yang muda, apalagi yang muda, Masya Allah, ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.